sehat walafiat walaupun masih di rumah saja. Ya, semoga pandemi ini cepat selesai, ya, cepat ya hilang dari lingkungan kita, ya, sehingga kalian dan para guru-guru termasuk Pak Supri kembali masuk ke sekolah, kita bersama-sama belajar menuntut ilmu di SD Mutu tercinta kita. Oke, sebagai pengobat rasa kangen, Pak Supri akan mengabsen kalian satu persatu, ya. Oke, yang pertama Ayesa, ya, absen mungkin, ya, semoga Pak Supri ingat semuanya. Oke, yang pertama ada Ayesa. Sehat ya, siap, bisa duduk di sana. Oke, yang kedua ada Aziz, ya, hobinya sepak bola sebagai kiper. Nah, tetap berlatih di rumah, ya. Yang ketiga ada Azahra. Lalu sebelahnya biasanya ada Davin yang hafalannya sudah berjus-jus karena di RTA. Alhamdulillah, semoga tetap sehat di rumah, ya. Yang kelima, ya, ada Vina, ya, tetap sehat Vin di rumah beserta keluarga. Oke, yang belakangnya ada Eno, ya, No di rumah jaga kesehatan, ya. Oke, yang sebelahnya lagi ada Zaki. Nah, Mas Zaki yang hobinya juga sepak bola, ya, tolong jaga kesehatan di rumah, tetap berlatih walaupun di rumah saja. Oke, sebelahnya ada Irsyad, ya. Ini biasanya di rumah juga bantu-bantu keluarganya. Oke, yang lain juga seperti itu, ya, sama-sama harus di rumah saja juga membantu orang tuanya, ya. Yang sebelahnya lagi ada Azza, ya. Azza tetap sehat di rumah saya, semoga, ya, tetap sehat. Alhamdulillah beserta keluarga. Oke, sebelahnya lagi ada Raditya Lucian, ya, Lucian Raditya, ya, tetap sehat di rumah, ya, jaga kesehatan tubuhnya, makan makanan yang bergizi di rumah. Belakangnya bisa duduk ada Davi, ya, Vi, jaga kesehatan di rumah, Vi, ya. Terus sebelahnya ada Faza, ya, jaga pola makannya Faza, tetap pola makan yang sehat agar tubuhnya, ya, kuat, ya, daya tahan tubuhnya bagus. Oke, di sebelahnya lagi ada Abid, ya, sebelahnya lagi ada Dava, ya, lalu Fadil, ya. Di paling pojok sana biasanya duduk yaitu Tania, ya, sebelahnya Tania biasanya duduk Radityo, ya, Radityo Pradipa. Nah, sebelahnya lagi ada Tiara, ya, lalu Sabita, dan yang terakhir adalah Dinda. Sudah Pak Supri sebut semua, ya. Ada 20 siswa di kelas 5B. Semoga kalian yang di rumah saja beserta keluarga tetap diberi kesehatan, ya, dalam menghadapi, ya, suasana yang seperti ini, dalam menghadapi suasana dunia yang masih dalam keadaan pandemi. Kita akan belajar matematika, ya, karena lama nggak ketemu di kelas, maka mungkin video ini bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap kelas, ya. Kita akan belajar sedikit tentang matematika, khususnya bab 5, yaitu, ya, penyajian data, pengumpulan dan penyajian data. Oke, bisa sampai buka di LKS sampean halaman 38 sampai 39. Data. Apakah data itu? Nah, ini sudah Pak Supri tuliskan, di buku juga sudah ada, tinggal sampean cek lagi. Data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi berdasarkan fakta, bukan rekaan. Data asli dari sebuah kenyataan yang disebut dengan fakta. Nah, ini contohnya. Contoh sederhana, ya, data. Ada nama siswanya, ada tinggi badan siswa tersebut, ada berat badan siswa tersebut. Coba perhatikan, ya, ini ada di halaman 39. Oke, yang pertama ada namanya Siti, tingginya 130 cm, beratnya 40 kg. Dari mana kok
kok tahu tingginya 130 cm? Tentulah diukur. Siti diukur pakai meteran, tingginya 130 cm. Dari mana tahu berat badannya 40? Tentunya Siti ditimbang pakai timbangan berat badan, sehingga diketahuilah bahwa berat badannya 40 kg. Ini merupakan fakta, kenyataan sesuai dengan arti dari data tadi. Yang kedua ada Wanda, tingginya 135 cm, beratnya 38 kg. Yang ketiga ada Wawan, 140 cm, 39 kg. Yang keempat ada Rudi, 138 cm, 45 kg. Yang kelima ada Gita, tingginya 130, beratnya 35 kg. Dari data ini ya, sekilas kalian tentu sudah bisa ya mengetahui kalau ada pertanyaan, siapakah yang paling tinggi di antara 5 anak tersebut? Dengan melihat data kita akan tahu siapa yang paling tinggi. Nah, betul sekali. Yang paling tinggi adalah Wawan karena tingginya 140 cm. Ya. Siapa yang paling rendah? Nah, yang paling rendah siapa? Ternyata yang paling rendah ada 2, yaitu Siti dan Gita yang mempunyai tinggi badan 130 cm. Lalu pertanyaan berikutnya, tentu kalian juga langsung bisa jawab. Siapa yang paling gendut? Yang paling besar berat badannya. Siapa? Ternyata adalah Rudi. Ya, berat badannya 45 kg. Ya. Siapa yang paling kurus? Nah, yang paling kurus berat badannya paling kecil. Ya, ternyata adalah Gita. Berat badannya 35 kg. Itu ya data. Nah, ini sekilas seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada model penyajian data. Ini bisa kalian buka di halaman 43. Contoh data hasil ulangan siswa kelas 5. Ya, kebetulan jumlah muridnya ada 24 di sini, sehingga ditulis di sini ada 24 nilai. Ya, nilainya urut seperti ini. Ya, belum tertata. Nah, untuk menatanya maka kita buat tabel sederhana seperti ini. Ya, supaya kita nanti mudah membacanya. Kita tuliskan nilai yang paling kecil paling atas. Kita lihat data di atas dulu. Ternyata nilai yang paling kecil adalah 67. Kita temukan nilai 67 paling kecil. Kita tulis paling atas 67. Lalu ada 70 di atasnya, ada 75, 76 sampai 100. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, setelahnya kita masukkan data yang di atas ke kolom ini supaya nanti kita tahu ada berapa anak yang dapat nilai 67 dan seterusnya. Kita mulai dari yang paling atas paling kiri 80. Maka kita tambahi yang 80, kita beri tanda 1. Lalu 70 1, 75 1, 67 1, 85 1, 90 1, 100 1, 70 1, 75 1, 76 1, 90 1, 67 1, 80 1, 90 1, 70 1, 80 1, 80 1, 80 lagi 90 88 70 75 75 dan 67. Nah, udah ketemu
masing-masing nilainya ya. 67 dapat berapa, 70 dapat berapa. Lalu kita jumlah ya. Dan nilai jumlahnya nanti harus sama dengan jumlah anak dalam kelas tersebut. Ada 3 anak, ada 4, 1, 5, 1, 1, 4 dan 1. Nah, coba kita jumlah. 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24. Pas 24 jumlahnya sesuai dengan jumlah data yang ada di atas. Nah, dengan data ini anak-anak, maka akan mudah kita melihatnya. Ternyata nilai 80 adalah nilai yang paling sering keluar, yang paling banyak ya. Yang paling sedikit ada 76, 85, 88 dan 100. Yang dapat 100 ternyata cuma 1 anak. Nah, dengan menyajikan, dengan membuat tabel seperti ini, penyajian seperti ini memudahkan kita melihat data. Nah, untuk lebih pahamnya kalian semua bisa melihat LKS, bisa membaca LKS ya, dan mengerjakan soal-soal yang ada di sana. Boleh tanya dengan ayahnya, ibunya, kakaknya dan yang lainnya supaya lebih jelas. Ini cuma singkat saja dari Pak Supri ya, semoga membantu kalian di rumah. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.